Pada tanggal 7 September 1944, Kuniaki Koiso, seorang Perdana Menteri Jepang, memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintah Indonesia merdeka. Hari ini, tanggal 28 Mei 1945, saya, Legend Kumakichi Harada, secara resmi melantik Dr. Rajiman sebagai Ketua BPUPKI, Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase sebagai Wakil Ketua, serta 60 orang lainnya sebagai anggota. Saya berharap para anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Keesokan harinya, setelah pelantikan anggota, BPUPKI memulai sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang bertempat di Gedung Chuo Sangiin. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pembentukan BPUPKI bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Oleh karenanya, di sini saya ingin bertanya kepada para peserta sekalian. Negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya? Saya ingin mendengar pendapat dari saudara-saudara sekalian. Para anggota diberikan waktu untuk memikirkan rancangan mereka mengenai dasar negara. Beberapa anggota memilih untuk tidak menjawab dikarenakan takut adanya perselisihan pendapat, dan beberapa lainnya mencoba untuk mengemukakan pendapat mereka, salah satunya Muhammad Yamin. Saya persilakan kepada Muhammad Yamin untuk menyampaikan pidato saudara terkait dengan dasar negara Indonesia yang akan kita bangun. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyampaikan usulan dasar-dasar negara. Saya mengusulkan 5 butir dasar-dasar negara yang mungkin bisa diterapkan di negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan sosial. Saya menghargai usulan dari Muhammad Yamin. Akan tetapi, perlu difikirkan pula bahwa Indonesia negara mayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Maaf Wan, saat ini kita sedang merumuskan dasar untuk seluruh warga negara Indonesia dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu. Pada sidang hari ini, mari kita lanjutkan diskusi kita mengenai rancangan dasar negara. Untuk para saudara-saudara sekalian, saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Saya harap negara ini berlandaskan Islam. Karena saya khawatir jika negara ini tidak berdiri di atas Islam, kalau nanti umat Islam akan berpikir pasif terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Bu, saya tidak setuju dengan usulan Anda. Negara kita bukanlah negara Islam, akan tetapi negara kesatuan. Oleh karenanya, kita perlu menghargai agama-agama lain selain Islam yang ada di dalam Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Bung Hatta. Kalau negara Islam, maka berarti negara mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam. Dan tentu akan timbul soal minder hidden bagi golongan agama yang lain. Saudara sekalian, perlu diketahui bahwa dasar pemerintahan suatu negara bergantung pada ideologi negara yang akan dipakai. Saya memiliki usulan tentang dasar negara yang mungkin bisa dipertimbangkan. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyampaikan gagasan saya mengenai dasar negara. Saya mengusulkan 5 dasar-dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan. 2. Kemanusiaan atau nasionalisme. 3. Demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial.
dan 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah gagasan dasar-dasar negara yang telah saya rancang. Hadirin sekalian, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Saya senang kepada simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Sekarang banyak prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya adalah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kami panitia 9 berhasil merampungkan rumusan Pancasila. Adapun isi dari rumusan tersebut sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu saya sampaikan tujuan kami membawa Tuan sekalian. Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan kami atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Baiklah, saya bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah saya sampai ke Jakarta. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, sudah selesai. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Setelah itu, perbanyak naskahnya dan sebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Siap, Bung. Pada Jumat pagi pukul 10 tepat tanggal 17 Agustus 1945, orang-orang berkumpul di rumah depan Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Mereka kekal abadi, insya Allah. Tuhan memberkati kita ini. Undang-undang dasar sangatlah penting. Kita tidak perlu lagi berbicara bertele-tele. Kita harus segera mengesahkan undang-undang dasar pada sidang pagi ini. Bukankah undang-undang dasar sudah kita bicarakan sejak 2,5 bulan yang lalu pada sidang BPU PKI? Rencana undang-undang dasar kita terdiri atas pembukaan dan batang tubuh yang berisi pasal-pasal. Mengenai pembukaan, ada sedikit perubahan. Beberapa saat sebelum sidang ini kita mulai, Bung Hatta,
telah bersepakat dengan beberapa tokoh Islam tentang perubahan itu. Saya telah bersepakat dengan tokoh-tokoh Islam untuk mengganti kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah, saudara-saudara, setelah kita bersama-sama membahas sekali lagi rancangan Undang-Undang Dasar, kiranya rancangan itu dapat kita terima. Apakah masih ada usul-usul? Saya berpendapat pembicaraan ini sudah matang. Baiklah saudara-saudara, rancangan Undang-Undang Dasar Negara kita terima dan kita sahkan. Kita telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar. Sampailah saatnya kita membicarakan struktur negara. Menurut Undang-Undang Dasar kita, memilih presiden dan wakil presiden. Berhubung dengan keadaan waktu, saya harap pemilihan presiden dan wakil presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi. Dan saya majukan calon yaitu Bung Karno sendiri. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi wakil kepala negara Indonesia. Saya kira semua sependapat dengan Bung Otto. Akan tetapi kita perlu menanyakan kesanggupan dari Bung Karno dan Bung Hatta. Saya mampu memangku jabatan itu. Bagaimana denganmu, Bung? Saya pun sanggup menerima tugas itu. Presiden dan wakil presiden harus merupakan duit tunggal. Mereka harus selalu satu. Saudara-saudara, sidang PPKI yang membahas jabatan presiden dan wakil presiden RI dipangku oleh saya sendiri, Soekarno, dan Muhammad Hatta, saya nyatakan disetujui. Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa Indonesia harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.